mengacungkan satu jari telunjuk. Yang nomor dua, cara mengangkat tangan yang Nabi ajarkan dengan menggandengkan telapak tangan kanan dan telapak tangan kiri, lalu kemudian sikunya diangkat ke atas sambil kepala diangkat yaitu ke atas, sehingga kedua telapak tangan menghadap ke arah wajah, punggung telapak tangan menghadap ke atas langit. Nah, jadi diangkat. Doa pada saat kapan model seperti ini? Saat kondisi genting. Contohnya paceklik, kemarau panjang, hujan-hujan. Makanya doa istisqa, sholat istisqa, sholat minta hujan, itu doanya diangkat begini. Nah itu ya, sikunya diangkat ke atas. Tapi telapak tangan kanan kiri tetap ditempelkan. Nah seperti itu ya. Baik. Terus kapan lagi kondisi genting? Seperti kasus Gaza, Palestina, mendoakan saudara kita banyak yang gugur, termasuk saudara kita yaitu misalnya yang tertimpa musibah Aceh, Sumatera, mereka yang kesusahan, maka mereka berdoanya mengangkat begitu. Karena apa? Karena tempat tinggal sudah nggak ada, keluarga juga tidak ditemukan dan seterusnya, maka dia memohonnya seperti itu. Jadi itu kondisi genting intinya, darurat. Itu cara berdoanya begitu. Lah yang nomor 3, tata cara mengangkat tangan yang nomor 3, modelnya ada 2. Silakan Bapak Ibu pakai model yang pertama, boleh. Pakai model yang kedua, boleh. Dua-duanya sahih. Apa itu model yang ketiga? Model yang ketiga ada 2. Anggap 3A, 3B. Itu aja ya, supaya enak ngajinya. Yang 3A meletakkan kedua telapak tangan kanan dan kiri, lalu kemudian sejajar dengan bahu, sehingga telapak tangannya menghadap ke langit, punggung tangannya menghadap ke bumi, ke bawah. Jadi begini, jadi sejajar dengan bahu. Ini boleh berdoa seperti ini, boleh ya, boleh. Bukan dipisah. Tidak ada, Nabi tidak pernah berdoa tangannya dipisah. Tidak pernah. Saya ulang ya, Nabi tidak pernah doa itu begini, dipisah kanan kiri, dipisah. Selalu digandengkan, dirapatkan telapak tangan. Nah itu ya, jadi sejajar dengan bahu. Lah yang B, 3B itu menutupi wajah telapak tangannya. Jadi wajahnya tertutupi. Nah seperti yang saya lakukan ini, menutupi wajah. Antara A dan B, mana yang paling kuat? Yang B. Dalilnya yang paling banyak yang B, yang menutupi wajah. Rabbana atina, Rabbana hablana min azwajina, Allahumma firli, Rabbi firli walid, dan seterusnya. Yang menutupi wajah. Baik. Nah sekarang saya sampaikan, adapun berdoa dengan tangan kanan, tangan kiri dipisah. Tahu maksudnya dipisah? Tidak digandengkan, tidak dirapatkan. Maka itu gak ada contoh dari Nabi SAW. Jadi semua praktek Nabi itu telapak tangan kanan dan kiri itu disatukan, ditempelkan. Ya, seperti itu. Terus ada lagi Ustadz, orang berdoa telapak tangannya ditumpuk. Gimana ditumpuk? Saling ditindih. Nah, ini apa boleh? Boleh, gak apa-apa. Apalagi kalau tanggal tua turun ke bawah begini. Ini tanggal tua sudah ya, habis-habisan ini sudah ya. Iya, sambil nunduk biasanya ya. Nggak tahu itu betul-betul ini tawadhu atau memang ngantuk ya. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Lah terus Ustadz, nah ini yang menjadi pertanyaan itu. Kapan kita ini berdoa harus mengangkat tangan? Kapan ini Ustadz? Ya kapan? Lah ini ada rumusnya. Kalau tidak salah waktu itu sudah saya sampaikan rumusnya. Apa rumusnya? Setiap perbuatan yang di situ ada doanya, saya ulang. Setiap perbuatan yang di situ ada doanya, maka tidak perlu mengangkat tangan ketika berdoa. Saya ulang. Setiap perbuatan yang di situ ada doanya, maka tidak perlu mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Nggak perlu. Contohnya, nah, kalau dikasih contoh ini jelas nanti. Contohnya, saya mau tanya, orang mau tidur ada doanya enggak? Mau tidur ada doanya enggak?
Ada. Maka tidak perlu ngangkat tangan. Karena ada doa. Itu rumusnya. Saya mau tanya, mau masuk toilet ada doanya enggak? Ada. Apa doanya masuk toilet? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Perlu enggak angkat tangan? Enggak perlu, karena ada doanya. Ada doanya. Contoh lagi. Doa berbuka puasa. Ada enggak buka puasa doanya? Ada. Dahabat doma, bukan gitu ya. Wa betalatil ur. Jadi bukan Allahumma lakasumtu. Itu dhaif itu hadisnya. Allahumma lakasumtu wa bika amantu, dan itu dhaif itu dalilnya. Yang benar kan doa buka puasa dahabat doma'u wa betalatil urud wa sabatal ajru insyaallah. Perlu enggak ngangkat tangan sambil doa itu? Perlu enggak? Enggak perlu. Karena ada doanya. Paham enggak kira-kira yang saya sampaikan? Contoh lagi. Iya. Contoh lagi misalnya contohnya adalah bepergian. Mau bepergian, ada doanya enggak orang mau bepergian? Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. La haula. Maka enggak perlu mengangkat tangan. Jadi setiap perbuatan yang di situ ada doanya, maka tidak perlu mengangkat tangan. Tidak perlu mengangkat tangan. Seperti itu. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ma ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Enggak usah angkat tangan. Tidak perlu angkat tangan. Ya. Contoh lagi, misalnya keluar toilet, ada doanya itu. Doa keluar toilet, ghufranaka, gak perlu mengangkat tangan. Ya. Mau maaf, menjima istri. Pada saat akan melakukan jima, itu ada doanya loh itu. Apa doanya? Bismillahi, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Perlu gak angkat tangan? Gak perlu. Karena ada doanya. Lah terus kalau gitu kapan ngangkat tangannya? Mengangkat tangannya adalah perbuatan-perbuatan yang di situ tidak ada doa khusus. Kalau dungane. Contoh, mendengar suara ayam jantan berkokok. Kata Nabi, mintalah kalian kepada Allah sebanyak-banyaknya. Karena ayam jantan berkokok itu melihat malaikat rahmat. Hubungannya apa? Ada khususnya? Nggak ada. Bebas. Ya Rabb. Robbana, Allahumma, atau bahasa Indonesia, ya Allah, boleh angkat tangan. Ketika turun hujan. Nah, saya mau tanya, turun hujan ada doanya enggak? Ada. Allahumma shayyiban nafi'an. Nah, itu nggak perlu angkat tangan, karena ada doanya. Tapi setelahnya silakan memanfaatkan turunnya hujan. Karena turunnya hujan itu doa mustajab, doa yang tidak tertolak. Jadi ketika membaca Allahumma shayyiban nafi'an, gak perlu ngangkat tangan karena ada doanya. Tapi setelah baca itu silakan. Termasuk sepertiga malam terakhir setelah sholat tahajud, memangnya ada doa khusus? Gak ada. Bebas. Sehingga karena bebas, silakan mengangkat tangan. Saya tanya, setelah adzan itu ada doanya gak setelah adzan? Ada. Allahumma robba hadhihi da'wati tamma wassalatil qa'imah ati Muhammad dan seterusnya sampai alladzi wa'atta. Nah, itu perlu ngangkat tangan enggak? Enggak, karena ada doanya setelah adzan. Tetapi sambil nunggu qomat, silakan Anda ngangkat tangan. Jadi ketika baca Allahumma robba hadhihi da'wati tamma, enggak perlu ngangkat tangan sampai selesai alladzi wa'atta. Dan Anda sekarang mau berdoa yang lain, silakan mengangkat tangan. Memanfaatkan momen antara adzan dan iqamah itu mustajab. Doa ngangkat tangan. Ya Allah, ya Rabb, ya Rabb. Boleh. Ya. Bisa dipahami kira-kira keterangan saya ya? Bisa ya? Baik, mudah kok. Jadi kalau gitu ya harus tahu Ustaz ya, ini perbuatan ini ada doanya ataukah tidak. Ya. Oleh karena itu maka kita harus tahu ya, makanya supaya kita tahu ya harus menuntut ilmu ya, itu caranya kita dengan menuntut ilmu sehingga kita bisa tahu. Baik, saya tes sekarang, saya tes, coba saya tanya ya, boleh enggak, boleh atau tidak
Anda cukup menjawab boleh atau tidak. Boleh atau tidak berdoa di hari Jumat sambil mengangkat kedua tangan? Boleh. Boleh. Kenapa? Ada waktu mustajabnya. Karena tidak ada doa khusus yang dibaca ketika di hari Jumat. Nah, ada doa khusus. Bebas kan? Banyak berdoa kan? Boleh, mengangkat tangan boleh. Nah, itu ya. Jadi sampai di sini insya Allah kita tahu. Kita lanjutkan sekarang, yaitu yang nomor berapa pada waktu itu? Sekarang nomor 6. Apa itu yang nomor 6? Ketika berdoa jangan tergesa-gesa, ingin cepat-cepat dikabulkan. Ini adab nomor 6. Jangan melakukan istijal. Apa itu istijal? Tergesa-gesa, pengen cepat-cepat dikabulkan. Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Ya, itu yang nomor 6. Jadi orang berdoa itu seperti orang menanam pohon jati. Lah yang namanya menanam pohon jati nggak mungkin bisa tiap bulan panen. Ya panennya ya puluhan tahun, ratusan tahun. Makanya orang berdoa butuh kesabaran, Bapak Ibu sekalian. Sebagaimana sabarnya Nabi Zakaria bersama istrinya minta keturunan, sama Allah belum dikabulkan. Sampai Nabi Zakaria alaihissalam rambutnya beruban, istrinya sudah tua renta. Itu kalau menurut medis mustahil. Wanita tua renta apalagi sudah menopause lah, mustahil bisa melahirkan. Ternyata hamil dan lahirlah anak laki-laki. Namanya siapa? Yahya, yaitu putranya Nabi Zakaria, Yahya bin Zakaria. Lo coba, berarti kalau gitu intinya doa butuh sabar. Ya, tetap berdoa. Gini Bapak Ibu, gini supaya kita tambah yakin. Ya, dikabulkan atau tidak. Saya ulang ini ya. Anda berdoa dikabulkan ataupun tidak, Anda tetap dapat pahala. Loh kau iso Ustaz? Iya, karena doa itu kata Nabi ibadah. Lah yang namanya orang beribadah itu ya dapat pahala. Anda dikabulkan, doa yang Anda minta dikabulkan ataupun tidak, maka Anda tetap dapat pahala dari doa Anda. Doa sing akeh karena pahala. Robbana atina, gak dikabulkan ini. Ya, gak dikabulkan, tapi Anda terus dapat pahala karena Anda sedang beribadah. Intinya itu, ya. Makanya dalam hal ini perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian yang nomor 7. Yang terakhir nomor 7 lah, sampai di sini kan. Yang nomor 7 adalah tanamkan keyakinan dalam hati, Allah pasti mengabulkan doa kita. Tanamkan keyakinan dalam hati, Allah pasti mengabulkan doa kita. Kenapa Ustaz? Kok kita yakin? Karena Allah memiliki nama Asmaul Husna Al-Mujib. Apa itu Al-Mujib? Yang maha mengabulkan doa. Yang maha mengabulkan doa. Makanya kita harus yakin. Ya. Sekarang kita lanjutkan nomor 8. Nah ini tambahannya. Nomor 8. Ini tambahan baru hari ini, tambahannya. Nomor 8. Bagaimana Anda berdoa supaya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang nomor 8 adalah berdoalah dengan ikhlas. Berdoalah dengan ikhlas. Mengharap wajah Allah Azza wa Jalla. Berdoalah dengan ikhlas, mengharap wajah Allah. Maksudnya wajah Allah ini mengharap keridhaan Allah. Itu yang dimaksud dengan mengharap wajah Allah. Maksudnya mengharap keridhaan Allah. Apa itu ridho Ustaz? Ridho itu cinta. Ridho itu suka. Ya, mengharap cintanya Allah. Nah itu ya. Mana dalilnya? Orang berdoa itu harus ikhlas, mengharap wajahnya Allah. Dalilnya firman Allah di dalam Al-Quran. Kita dengarkan murotalnya. Firman Allah di dalam Al-Quran, suratnya, kita dengarkan ya. Surat nomor 40. Surat nomor 40 itu surat apa Bapak Ibu? Ghafir. Ghafir, betul. Ayatnya adalah ayat 14. Surat nomor 40 ayat 14. Allah berfirman, kita dengarkan.
Ya, silakan terjemahan. Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ibadah kepadanya. Baik, itu terjemahannya perlu dikoreksi. Jadi yang betul bukan maka sembahlah Allah, bukan. Lihat teks ayatnya, teks ayat. Fada'u, ya, fada'ullaha, artinya maka berdoalah kepada Allah. Jadi bukan maka sembahlah Allah. Arti yang betul itu adalah maka berdoalah kepada Allah. Ulang lagi Pak Didi. Maka berdoalah kepada Allah dengan memurnikan ibadah kepadanya. Terus, meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya. nah seperti itu ya. Berdoa kepada Allah dengan ikhlas, mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan sekarang yang nomor 9. Yang nomor 9, membaca sholawat kepada Nabi sebelum berdoa. Jadi kalau mau berdoa, Bapak Ibu harus baca sholawat dulu. Kalau mau berdoa, ini tips nomor 9. Jadi baca sholawat dulu. Contohnya kayak apa Ustaz? Contohnya, silakan Bapak Ibu mau baca sholawat yang lengkap. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim sampai terakhir innaka hamidum majid. Itu yang lengkap. Ustadz kalau kepanjangan boleh enggak baca sholawatnya yang singkat? Boleh. Contohnya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, langsung Rabbana atina ya billadunka rahmah, Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana hablana, Rabbana firli wali walidayya, Rabbi firli wali walidayya wali man dakhala baitiya, dan seterusnya. Atau bahasa Indonesia diawali dengan sholawat, bahkan ditutup juga boleh sholawat. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillah, boleh ya. Dibuka dengan sholawat. Kenapa? Orang kalau berdoa tidak baca sholawat, itu doanya berhenti antara langit dan bumi, gak bisa naik ke atas. Tapi begitu orang baca sholawat, langsung diterima oleh Allah doa-doanya. Lah dikabulkannya kapan? Haknya Allah, hak prerogatif Allah, tapi diterima oleh Allah, didengarkan oleh Allah. Makanya baca sholawat supaya naik terangkat. Mana dalilnya? Mana dalil yang mendasari kalimat ini? Di mana? Baca sholawat dulu. Dalilnya adalah silakan kitab Shahih Targhib wa Tarhib. Nomornya yaitu nomor 1676 1676. Ya, silakan dibaca. Dari Umar ibn Khattab radhiyallahu an, ia berkata, Ya. sesungguhnya doa itu terhenti di antara langit dan bumi. Stop, ya kan? Doa itu berhenti antara langit dan bumi sampai ia tidak terus naik darinya sedikit pun hingga kamu berselawat kepada nabimu sallallahu alaihi wasallam. Jadi doa itu tidak akan naik ke atas, diterima oleh Allah sampai engkau membaca sholawat kepada nabimu, yaitu maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, baik. Oleh karena itu, ya, ini baca sholawat lebih dahulu. Terus kita lanjutkan sekarang yang nomor 10. Tips nomor 10. Lah ini penting ini. Ini menentukan ini nomor 10 ini. Makanlah makanan yang halal dan thayyibah. Jangan mengkonsumsi barang yang haram. Makanlah makanan, mengkonsumsi makanan yang halal dan thayyibah. Cari rezekinya, pekerjaannya halal, yang dimakan makanannya halal. Jadi halal itu ada dua Bapak Ibu ya. Ada halal zat, contohnya halal zat, ya daging ayam, daging sapi, daging kambing, itu zatnya halal. Ada halal yang nomor 2, halal sifat, pekerjaannya itu halal. Jadi dia bekerja yang halal. Ada enggak Ustaz? Orang itu yang dimakan halal, tapi dia cari duitnya di tempat pekerjaan yang haram. Wah, banyak. Ya, banyak. Dia bekerja di lembaga ribawi, terus dibelikan nasi. Lah nasi kan halal,
tapi dari sumbernya uang haram, ya tetap jadi haram. Jadi dua-duanya harus halal. Sifatnya, zatnya. Nah, itu dia bekerja di lembaga ribawi, misalnya dipakai beli mukena, dipakai beli busana, ya untuk sholat, maka dipakai sholatnya nggak diterima karena yang melekat di bajunya itu uang haram, ya uang korupsi. Oh ini ya, uang hasil korupsi dipakai untuk beli misalnya pakaian, lalu dipakai untuk ibadah, maka nggak diterima. Mana dalilnya? Dalil. Ayo dibuka dalilnya. Apa ini? Sahih Muslim, Sahih Muslim. Nomornya 1015. 1015 Sahih Muslim. Ya, silakan dibaca. Atasnya 1686 dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Silakan. 10 15. 1686. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Ya, 1015 nomornya ya. Sahih Muslim. Silakan. Rasulullah SAW bersabda, Isinya. wahai sekalian manusia, Lanjut. sesungguhnya Allah itu baik. Terus. Dia tidak akan menerima sesuatu melainkan yang baik pula. Baik. Innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu thayyib. Thayyib itu bukan baik sebenarnya. Itu Asmaul Husna, itu thayyib itu. Cuma tidak ada di 99 nama. Tidak ada. Apa itu thayyib maksudnya? Allah itu terhindar dari segala kekurangan. Allah itu tidak punya aib, tidak punya cacat. Allah itu nggak punya aib. Allah itu maha sempurna. Makanya thayyib itu namanya. Lah kita kalau baca Asmaul Husna, Rahman, Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Aziz, Ya Qudus, itu nggak ada. Thayyib itu nggak ada. Anda lihat 99 nama Allah, cek thayyib ada nggak? Nggak ada. Makanya nama Allah tidak terbatas 99. Nama Allah lebih daripada itu. Salah satunya ini disebut. Apa artinya thayyib? Thayyib itu artinya terhindar dari segala kekurangan. Terhindar. Ya. Baik, dan Allah tidak mau menerima kecuali yang baik-baik saja. Teruskan, lanjut lari ke bawah. Lari ke bawah. Rasulullah SAW kemudian menceritakan. Langsung. Ya silakan langsung potong aja. Kemudian Nabi SAW menceritakan tentang seseorang yang menempuh perjalanan jauh sehingga rambutnya kusut dan kusam. Baik. Orang itu menadahkan tangannya ke langit seraya berdoa. Baik, Bapak Ibu sekalian, perhatikan ini. Nabi menceritakan seseorang yang melakukan perjalanan jauh, berarti musafir, sampai rambutnya kusut, masai berdebu. Ya, rambutnya, pakaiannya kusut, masai dan berdebu. Lalu dia ngangkat tangan ke atas langit sambil berdoa. Mestinya orang ini, kalau lihat jalan ceritanya, doanya orang ini pasti dikabulkan mestinya. Karena sudah memenuhi syarat. Satu, musafir. Doanya musafir mustajab kan? Yang kedua, ngangkat tangan. Kan kita kemarin bulan September, pertemuan kita terakhir, kan sudah saya sampaikan. Allah itu malu kepada seorang hamba yang ketika hamba itu berdoa sambil mengangkat tangan, lalu dibiarkan oleh Allah dengan tangan kosong, dengan tangan hampa. Artinya tidak dikabulkan. Berarti orang kalau sudah berdoa mengangkat tangan pasti dikabulkan. Orang ini yang Nabi sampaikan wis memenuhi syarat, tapi ternyata tetap doanya gak terkabul. Kenapa? Lanjut. Wahai Rabbku, ini katanya orang itu, wahai Rabbku. Lanjut. Padahal makanannya dari yang haram. Loh, mengkonsumsi barang haram. Terus minumannya dari yang haram. Lanjut terakhir, berikutnya. Pakaiannya dari yang haram. Mulai cilik dikasih sama orang tuanya. Dan segala sesuatunya dihasilkan dari yang haram. Mulai kecil sama bapak ibunya dikasih makanan haram. Maka lantas bagaimanakah Allah akan memperkenankan doanya? Mustahil doanya dikabulkan. Mulai kecil dikasih barang haram sama bapaknya. Bapaknya pekerjaannya ini pekerjaan yang haram. Dikasih nafkah istrinya. Ya mungkin dikabulkan oleh Allah. Makanya berat loh tugasnya laki-laki ini. Salah sedikit dari rezeki. Ada pihak yang didolimi. Itu pengaruh doa istri. Pengaruh. Mustahil. Ustaz banyak Ustaz koruptor suki-suki Ustaz. Banyak.
orang yang pekerjaannya di lembaga ribawi, makrum rumahnya, lemari buka tinggal ada emas lantaan, usuki-suki. Iya, perlu Bapak Ibu ketahui, datangnya rizki, datangnya rizki gak ada kaitannya iman dan takwa. Orang kafir tetap dikasih rezeki, lalu cacing dikasih rezeki, Allah gak dolim. Tapi berkahnya rizki ada kaitannya iman dan takwa. Perkara yang penting gak ada kaitan. Anda muslim, Anda kafir, Allah gak dolim. Allah menciptakan kita, Allah bertanggung jawab. Nih rezekimu tak kasih. Lihat orang-orang kafir non muslim, soke banyak. Datangnya rizki gak ada kaitannya sama iman, gak ada. Tapi keberkahan rizki ada kaitannya dengan iman. Pertanyaannya, soge apakah berkah? Selesai. Gak berkah. Lalu kenapa? Karena dia malah menyekutukan Allah. Mereka melakukan maksiat. Gak ada berkah. Seperti itu. Loh Ustaz, mana dalilnya? Kalau keberkahan rezeki itu ada kaitannya dengan iman dan takwa. Ayo coba dibuka Quran surat 7 Al-A'raf. Al-A'rafnya dibuka surat nomor 7. Surat nomor 7-nya dibuka. Ya. Ayatnya ayat yang ke 96. Ayo langsung artinya, Pak Adidi langsung artinya. Surat 7 Al-A'raf ayat 96. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa. Ya, ulang lagi. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, maka lanjut, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Loh, dibukakan berkah dari langit dan bumi kalau beriman dan bertakwa. Berarti datangnya rizki tidak ada kaitannya dengan iman dan takwa. Tapi keberkahan rizki ada kaitannya iman dan takwa. Makanya mohon maaf ini, kalau ada seseorang yang dia saat dia melalaikan kewajiban yang sudah Allah syariatkan, semakin jauh dia dari Allah, ternyata rizkinya tambah lancar, maka itu tidak ada berkah, bahkan itu istidroj. Makanya kita harus jadikan tolok ukur. Lah iya, saya ini baca Quran tidak pernah, sholat sering telat-telat, terus kemudian sama orang tua kadang-kadang saya suka bentak, terus kemudian setelah itu puasa saya tidak pernah puasa, tahajud apalagi saya jarang sholat tahajud, tapi rezekiku lancar, anakku pinter-pinter ranking 1 semua, pekerjaanku lancar, yang tak pegang jadi uang. Wah, ojo-ojo, ayo. Itu mestinya introspeksi. Aku tambah jauh dari Allah, sudah gak pernah baca Quran, tapi kok lancar rezekiku. Jangan-jangan ini istidroj. Apa itu istidroj? Jebakan berupa limpahan rezeki, tapi untuk menganggap dia. Saya pernah ngasih perumpamaan seperti orang punya tambak bandeng. Lihat petani tambak bandeng, itu ketika bandeng masih kecil, nener kan, bandeng kecil, bibit. Itu sama petani tambak dikasih makan terus itu. Pagi, sore kasih makan. Begitu bandeng itu ukuran tertentu, udah gede, dilelang, pasar pelelangan ikan. Begitu dilelang, ujung-ujungnya bandeng ini nasibnya kemana? Ya ke penggorengan, sreng. Seperti itulah manusia. Kamu udah ingat masjid, gak pernah mampir masjid, Jumatan gak Jumatan, sama orang tua suka bentak, ya. Kamu gak pernah keluar zakat, Ramadan kamu gak pernah puasa, atau puasa tapi masih punya utangmu gak kau bayar. Sama Allah, keran rezekinya dibuka, digelotor sama Allah, dilulu sama Allah. Tapi tak azab kau nanti di akhirat, tak siksa, tak azab. Kita gak pengen yang kayak gitu. Iya, makanya datangnya rizki gak ada kaitan iman dan takwa, gak ada kaitan. Tapi keberkahan rizki ada kaitannya. Makanya jadikan tolok ukur bagaimana kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau kita dekat kepada Allah, ya terus Allah mudahkan urusan kita, insya Allah itu rezeki barokah. Ya, baik. Kita nggak pernah datang ke majelis taklim, ya, nggak pernah nuntut ilmu, tapi rezeki lancar. Ya. Nah ini pasti ada sinyal-sinyal ini ya. Hati-hati ya.
Baik, sekarang kita lanjutkan adab nomor 11. Ya, tinggal dikit lagi nih sebenarnya. Totalnya sampai 15 ya. Adab nomor 11. Adab agar berdoa diterima oleh Allah. Adab sesuai sunnah, berdoa sesuai sunnah. Nomor 11 adalah ulangi doa yang kita panjatkan sebanyak 3 kali. Ulangi doa yang kita panjatkan sebanyak 3 kali. Ulangi doa yang kita panjatkan sebanyak 3 kali. Ya, mana dalilnya? Silakan Pak Didi, minta tolong dibuka Sahih Muslim nomornya 1794. 1794. Silakan Sahih Muslim. Ayo, atasnya 3349 ya. Silakan baca. 3349. Iya. 1794. Iya. Baca. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an dia berkata, Silakan. ketika Rasulullah SAW sholat di dekat Ka'bah, Nabi ketika sholat di dekat Ka'bah, terus Abu Jahal dan kawan-kawannya sedang duduk-duduk. terus. Sementara ada bekas unta yang disembeli pada hari sebelumnya. Nah ini tingkat kekurang ajaran Abu Jahal sama teman-temannya. Jadi ada isi perutnya onta yang sudah disampai itu selama seminggu. Berarti sudah busuk ini. Lalu Nabi sholat di dekat Ka'bah, menghadap Ka'bah. Nabi sujud, isi perutnya onta itu diambil, ditaruh di pundaknya Nabi. Terus Abu Jahal tertawa terbahak-bahak, tertawa sama teman-temannya yang lain. Silakan, ayo ulang lagi dikit, mundur. Abu Jahal dan kawan-kawannya sedang duduk-duduk. Terus, Sementara ada bekas unta yang disembeli pada hari sebelumnya. ya. Abu Jahal berkata, siapa di antara kalian yang sanggup mengambil perut unta sembelihan Bani Fulan itu, Terus, lalu meletakkannya di bahu Muhammad apabila dia sujud? terus. Dan orang yang paling jahat di antara mereka pergi mengambil isi perut unta tersebut. Terus, Ketika Nabi SAW bersujud, maka, dia meletakkannya di bahu beliau. Ibnu Mas'ud berkata, ya, setelah itu mereka tertawa terbahak-bahak kurang ajar kan? Diletakkan, mereka tertawa. Terus kemudian dan dorong-mendorong antara satu sama yang lainnya. dijadikan bahan candaan. Padahal ini meledek atau melecehkan manusia terbaik sajagat alam raya. Terus gak ada orang yang berani kecuali Fatimah, putrinya Nabi, yang lihat abahnya diperlakukan seperti itu. Satu persatu isi perutnya onta di pundak Nabi itu diambil sama Fatimah. Lalu Nabi bangkit dari sujud, Nabi berdoa kepada Allah. Doanya diulang 3 kali. Makanya panjenengan kalau berdoa ulangi 3 kali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil, diulangi lagi. Rabbana atina. Kalau berdoa itu ulangi 3 kali. Itu. Ya. Terus lanjut. Aku berdiri saja melihat peristiwa tersebut. Ya. Sekiranya aku sanggup, Terus. tentu aku akan membuang isi perut unta tersebut dari sisi Rasulullah SAW. Takut. Terus kemudian Nabi SAW terus saja sujud. lanjut. Beliau tidak mengangkat kepalanya hingga ada orang yang lewat. Terus Lalu orang tersebut memberitahukannya kepada Fatimah. lanjut. Ketika itu dia masih gadis kecil. Terus Fatimah datang dan membuang isi perut unta itu dari punggung beliau. Allah. Terus lanjut. Sesudah itu Fatimah menghampiri mereka dan memaki-makinya. Jadi Fatimah memaki-maki Abu Jahal dan teman-temannya. Terus lanjut. Seusainya Nabi SAW salat, beliau mengeraskan suaranya dan mendoakan kejelekan terhadap mereka. Terus Apabila beliau berdoa, maka biasanya beliau mengulanginya sampai 3 kali. Nabi kalau berdoa punya kebiasaan diulangi 3 kali. Lanjutkan jalan ceritanya. Dan apabila beliau meminta, beliau juga mengucapkannya 3 kali. Teruskan. Kemudian beliau berucap, Ya. Allahumma alaika bi Quraisy. Langsung artinya saja. Silakan. Ya Allah, binasakanlah orang-orang Quraisy. Lanjut. Beliau mengucapkannya 3 kali. Terus Tatkala mereka mendengar suara beliau, mereka berhenti tertawa dan merasa khawatir dengan doa beliau. jadi ketika Nabi mengucapkan itu, doa itu,
ya Allah, binasakan orang-orang Quraisy, Abu Jahal maksudnya. Maka Abu Jahal dan teman-temannya berhenti. Bahkan ada satu riwayat ditanya, mengapa engkau berhenti? Mengapa kau berhenti? Ada riwayat yang mengatakan demikian. Apa kata Abu Jahal? Karena doanya Muhammad tidak akan pernah ditolak oleh Tuhan. Lu ngerti, mereka ini ngerti. Iya. Ini Nabi, ini doanya mustajab. Ya, tahu mereka. Tapi mereka tidak mau beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dan ternyata betul, satu persatu orang-orang yang disebut oleh Nabi dalam doanya itu semuanya mati dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Nah, jadi intinya kalau berdoa diulang sampai 3 kali, ya. Kita lanjutkan. Coba Pak Didi tambahkan lagi sebelum masuk nomor 12 ini. Coba dibuka Sahih Targhib jilid 6, ada enggak? STWT, Sahih Targhib wa Tarhib jilid 6. Jilid 6. Sahih Targhib wa Tarhib jilid 6. Kalau ada, nomornya 3654, 3654, 3654 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. 3654. Ada. Nah, silakan baca. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sa'alallahu al-jannata salasan marratin faqalatil jannah Allahumma adkhilhul jannah." Silakan. Ya, 3654. Ya, baca Anas. Dari Anas ibni Malik radhiyallahu an, dia berkata, Ya. Rasulullah SAW telah bersabda, Isinya. siapa yang memohon kepada Allah surga 3 kali. Loh, 3 kali. Siapa yang minta kepada Allah surga 3 kali? Contoh kalau bahasa Indonesia, ya Allah, masukkan aku dan keluargaku ya Allah ke dalam surgamu. Ya Allah, masukkan aku dan keluargaku, anak keturunanku ke dalam. Pokoknya 3 kali. Maka surga berkata apa? Silakan. Maka surga berkata, Apa kata surga kepada Allah? ya Allah, masukkanlah dia ke dalam surga. Selesai. Yang menjadikan surga bisa bicara juga Allah Azza wa Jalla. Masukkan orang ini ke dalam surga. Terus lanjut. Siapa yang memohon perlindungan dari neraka 3 kali. Nah itu, ya Allah, jauhkan kami dari neraka-Mu ya Allah. Atau kalau bahasa Arab, Allahumma inna na'udzubika minan nar. Allahumma inna na'udzubika minan nar. Allahumma inna na'udzubika minan nar. 3 kali. Maka neraka berkata, apa kata neraka kepada Allah? ya Allah, lindungilah dia dari neraka. Makanya doa itu diulang 3 kali. Minta itu 3 kali. Ya. Baik, sekarang kita lanjutkan. Yang nomor berapa ini? 12. Disunahkan ketika berdoa menghadap kiblat. Memang tidak apa-apa sih, doa tidak menghadap kiblat itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa, bebas. Ya. Hanya saja yang paling utama menghadap kiblat. Ya. Kenapa? Nih tak tunjukkan dalilnya. Nabi saja kondisi perang, musuh sudah di depan mata, musuh sudah di depan. Nabi mencari arah kiblat. Padahal kondisi perang. Lah kita nggak perang, kondisi aman. Ya tentunya lebih afdal menghadap kiblat. Yang kondisi perang aja Nabi mencari arah kiblat. Lah kok kita kondisi aman tidak mau menghadap kiblat? Nah itu ya. Memang sebenarnya kalau nggak menghadap kiblat nggak masalah, nggak masalah. Doa kita tetap didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mana dalilnya? Baca Sahih Muslim nomor 1763, 1763. Silakan. Dari Umar ibnul Khattab radhiyallahu an. Ya. Silakan. Ketika perang Badar. Ya, silakan. Umar bin Khattab radhiyallahu an, silakan. Dari Umar ibn Khattab radhiyallahu an, ia berkata, Ya. ketika perang Badar, Ya. dari jalur lain disebutkan telah bercerita kepada kami Zuhair. Saat terjadi perang Badar, Rasulullah SAW melihat pasukan orang-orang musyrik
1000 pasukan. Terus Sedangkan para sahabat beliau hanya berjumlah 319 orang. terus Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menghadapkan wajahnya ke arah kiblat sambil menengadahkan tangannya. Jadi Nabi kondisi perang aja cari arah kiblat lalu mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan nomor 13. Nah, ini nomor 13. Berdoalah dengan doa jami. Berdoalah dengan doa jami, yaitu doa yang mencakup segalanya. Berdoalah dengan doa jami. Berdoalah dengan doa jami. Apa itu doa jami? Doa jami itu doa yang singkat tetapi mengandung semua hal. Doanya ringkas, gak panjang-panjang, tetapi mewakili semuanya. Apa itu Ustaz doanya? Nah, nanti tak sampaikan. Tak kasih contohnya. Doa jami. Doanya tidak panjang, pendek, tapi isinya berbobot, mencakup semua. Ya. Ustaz, kalau doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Apa itu doa jami? Bukan. Itu doa cuma mendoakan untuk pasangan kita sama anak kita. Gak masuk. Ini mencakup semua hal ini. Semua hal. Ya. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah, Ustaz. Mencakup, ya itu termasuk salah satu. Bukan satu-satunya, salah satu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu doa jami. Wa qina adzabannar. Nah, itu ya. Baik, mana dalilnya? Doa itu kalau bisa yang jami, jangan yang bukan jami. Ya, banyak orang itu mau panjang, tapi gak jami. Capek-capek Anda. Mending yang singkat ini tak tunjukkan. Ya, ada doa itu begini. Tak kasih bocoran dulu. Enak ini doa ini. Ini kalau saya bilang doa hidup, gimana itu? Gini bunyi doanya. Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka abduka wa nabiyuka sallallahu alaihi wasallam. Wah, enak ini. Apa artinya? Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan dan semua kebaikan yang diminta oleh nabimu. Yang diminta nabimu apa? Itu saya tak jauh. Wah, enak ini. Ayo, enak apa enggak? Nabi minta apa aja, ya buahnya lah. Itu juga kita minta. Itu namanya doa itu. Ada Ustaz? Ada. Sudah tak siapkan fotokopiannya. Oh ini. Sudah ini yang saya garis bawahi terutama. Ini ya, ini artinya baliknya. Nah ini tadi maksud saya di fotokopi dulu ini tadi ya. Ya. Karena Pak Belgur nggak ada safar, jadi ya nggak bisa di fotokopi dulu ini. Ya. Baik, insya Allah nanti kesempatan berikutnya aja. Ya, sudah tak siapin sudah sebenarnya. Atau kalau mau difoto nanti silakan, boleh difoto. Ya. Baik, sekarang kita lanjutkan. Itu namanya doa jami. Jadi doa yang singkat, ringkas tapi berbobot isinya. Gak tahu-tahu. Enak sudah, ringkas. Ya. Termasuk lagi ada tambah begini. Allahumma inni as'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Ya Allah, aku memohon kepadamu surga dan apa-apa yang bisa mendekatkan aku dengan surga, entah itu perkataanku, entah perbuatanku. Enak sudah. Jadi setiap perkataan kita, perbuatan kita apapun, maka dekatkan kata-kataku, perbuatanku ini dengan surga. Enak ini. Jadi nggak perlu ya Allah aku minta ini, ya Allah aku minta ini. Yang ringkas saja. Ya. Lama memang. Yang ringkas mewakili semuanya. Ya. Baik, kita lanjutkan. Mana dalilnya? Ayo dibuka. Sunan Abu Dawud. Abu Dawudnya dibuka. Nomor 1482. 1482. 1482. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Aisyah ya, Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastahibbul jawami'a minad du'a wa yada'u ma siwa dzalik. Silakan.
Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah SAW menyukai doa-doa yang singkat, padat, dan meninggalkan selain itu. Dan Nabi meninggalkan doa selain itu. Yang disukai Nabi itu doa jami, singkat, padat. Selain itu ditinggal sama Nabi. Jadi kita gak usah panjang-panjang berdoa itu. Cari yang singkat tapi isinya mencakup semua. Apapun, kita mau minta rumah tangga, mau minta anak, apa ini soleh-soleh yang minta, ono apa di situ? Enak ini. Iya. Jadi tidak perlu dirinci satu per satu, ya. Baik, kita lanjutkan. Nomor berapa sekarang? 14. Nomor 14. Yang ke-14 adalah berlindunglah kepada Allah dari doa yang tidak didengar. Berlindunglah kepada Allah dari doa yang tidak didengar. Caranya gimana Ustaz? Berlindung dari doa yang tidak didengar. Begini bunyinya. Ya, lah ini harus dihafalkan ini memang ya. Bunyinya adalah Allahumma inni a'udzubika minal arba. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari 4 perkara. Nah ini berlindung dari 4 perkara. 1, min ilmin la yanfa, dari ilmu yang tidak manfaat. 2, wa min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak khusyuk. 3, wa min nafsin la tashba, dari jiwa yang tidak mengenal rasa puas. Terakhir 4, wa min du'ain la yusma, dari doa yang tidak didengar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari 4 perkara. Berlindung kepada Allah dari 4 perkara. 1, dari ilmu yang tidak manfaat. 2, dari hati yang tidak khusyuk. 3, dari jiwa yang tidak mengenal rasa puas, gak punya qanaah. 4, dari doa yang tidak didengar. Nah itu ya. Ustaz boleh tidak bahasa Indonesia? Boleh, tapi yang afdal tetap bahasa Arab ya. Yang afdal tetap bahasa Arab. Baik, sekarang dalilnya di mana itu? Nomor 14 yang tadi saya bacakan. Coba dibuka Abu Dawud nomor 1548. 1548 1548. Ayo baca 1548. Dari Sahal ibn al-Hansaliyah radhiyallahu an, ia berkata, Iya. Rasulullah SAW pernah melewati seekor unta. Nomor berapa itu? Astagfirullah. 1548 dari 1548. betul Abu Hurairah. Abu Dawud. Iya Abu Dawud. Tadi 2000. Iya. 2548. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Silakan. Rasulullah SAW pernah berdoa. Iya. Betul. Allahumma inni a'udzubika minal arba. Silakan. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari 4 hal. Nah, 4 perkara, 4 hal. Yang pertama, min ilmin la yanfa. Silakan. Dari ilmu yang tidak bermanfaat. Oh itu ya. Wa min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak khusyuk. wa min nafsin la tashba, dari jiwa yang tidak pernah puas. wa min du'ain la yusma, dan dari doa yang tidak didengar. Berlindung kepada Allah, maka doa kita akan dikabulkan. Yang terakhir penutup nomor 15. Nomor 15, lakukan doa, berdoalah maksud saya, berdoalah kepada Allah. Berdoalah kepada Allah pada waktu-waktu dan tempat-tempat. Saya ulang, berdoalah kepada Allah pada waktu-waktu dan tempat-tempat atau kondisi yang mustajabah. Berdoalah kepada Allah pada waktu-waktu dan tempat-tempat atau kondisi yang mustajabah. Ya, apa saja Ustadz yang mustajabah? Nah nih, nanti materi ini kan PDF-nya tak kirim ke Pak Belegur sama yang biasa menghubungi saya, Bu Eda. Ini Bu Edanya ada?
Hah? Ada? Udah ada, lagi utuh ya. Nah, nanti tak kirim kepada beliau, minta Bapak Ibu minta, kalau nggak ke Pak Blogur ya ke Bu Eda nanti ya. Jadi nanti tak kasih 2 PDF. PDF pertama materi pagi ini, tips doa terkabul. PDF kedua adalah waktu-waktu dan keadaan yang mustajabah. Nah sekarang panjenengan boleh tulis, boleh tidak. Jadi saya bacakan intinya, tidak dalilnya. Karena kalau dalilnya banyak, karena ini waktu dan tempat doa mustajab itu totalnya 25 totalnya. 25. Ini kalau dibahas sama dalilnya ya sampai asar ya. Makanya yang penting tahu aja lah satu persatu. Satu, yang pertama ya waktu doa mustajab. Yang pertama adalah doa yang dipanjatkan menjelang subuh, waktu sahur. Doa yang dipanjatkan menjelang subuh, sebelum subuh, waktu sahur, itu mustajab itu. Jadi kalau ibu-ibu biasa bangun jam 2, jam 3, manfaatkan berdoa sebelum subuh, tapi ya jangan sesudah subuh, sebelum subuh. Subuh setengah 4 lebih dikit kan, maka ini sebelumnya. Nah, itu ya, sebelumnya ya jam 3, last minute mendekati subuh, waktu sahur. Nomor 1, nomor 2, berdoa pada saat mendengar ayam jantan berkokok. Ayam jantan berkokok. Ustadz itu kapan? Di malam hari. Ustadz, jantan berkokok? Iya, kalau betina berkotek. Kalau betina berkotek, jantan itu berkokok. Ya betul. Baik, kenapa kok berdoa? Karena ayam jantan berkokok itu lihat malaikat rahmat. Terus Nabi juga mengatakan kalau mendengar teriakan keledai, ringkihan kuda keledai, termasuk gonggongan anjing, maka berlindunglah kepada Allah dari godaan syaitan. Karena mereka melihat syaitan, anjing menggonggong itu lihat syaitan. Lah kita tidak, kalau ada anjing menggonggong malah dibacain summun bukmun umyun fahum la yarjiun. Ayat itu turun bukan untuk musir anjing, Bapak Ibu sekalian. Ya, nanti suami orang nguring seharian, istrinya baca juga summun bukmun umyun fahum. Ya, anjing menggonggong dibacai itu, suami orang muring juga dibacai itu. Nah ini salah penempatan, tidak ada ya kayak begitu ya. Ayat itu turun bukan untuk nanti kalau misalnya naik angkot nggak bawa uang juga gitu, summun bukmun supaya tidak ditarik. Repot ini. Ya ini kan ayat gentam akhirnya ya. Baik, jadi tidak ada. Yang ada itu adalah berdoalah kepada Allah ketika mendengar apa tadi? Ayam jantan berkokok. Ayam betulan ya, bukan ada dari HP, bukan. Ayam betulan. Ya. Nomor 3. Mendoakan saudara kita yang sedang tidak bersama kita. Mendoakan saudara kita yang sedang tidak bersama kita, itu mustajab. Jadi dia tidak tahu kalau kita doakan, nggak tahu. Dia juga tidak nitip doa ke kita, nggak nitip. Cuman kita doakan, ya Allah mudah-mudahan ya Allah anak-anaknya kau jadikan soleh. Dia tidak tahu kalau kita doakan. Itu katanya Nabi, ada malaikat di atas kepala kita yang mengaminkan doa kita tadi. Amin, kabulkan dan engkau juga mendapatkan apa yang kau minta. Jadi kita juga dapat. Oh enak ini. Ya, Anda mendoakan kaum muslimin. Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Ya Allah ampunilah aku, ampunilah dosa kedua orang tuaku, ampunilah dosa seluruh kaum muslimin dan mukminin. Lah Anda tahu sedunia ini muslim mukmin berapa miliar? Anda mendapat doa ampunan sejumlah itu. Doa enak ini termasuk ini. Ini jami ini, doa jami ini. Ringkas, ya kita dapat limpahan ampunan sejumlah kaum muslimin. Oh, coba. Jadi makanya jangan sampai ditinggalkan mendoakan saudara kita, meskipun dia tidak minta. Ustadz kalau ada nitip doa itu gimana Ustadz? Boleh kita doakan. Ya, misalnya kita berangkat umroh nitip doa, Bu tolong doakan saya, nggak apa-apa. Boleh, ya. Tapi yang afdol itu dia tanpa meminta kita doakan. Nomor 4, doa yang dipanjatkan pemimpin kepada rakyatnya, pemimpin yang adil maksud saya. Doa yang dipanjatkan oleh pemimpin yang adil
terhadap rakyatnya. Itu mustajab. Kalau pemimpinnya adil. Kan tadi sudah dicatat. Doa yang dipanjatkan oleh pemimpin yang adil, garis bawahi, pemimpin yang adil. Itu loh. Ya, maka mustajab. Nomor 5, doa yang dipanjatkan menjelang berbuka puasa. Menjelang berbuka. Ini tidak menjelang berbuka ribut kulineran. Ngabuburit. Sing bingung ote-ote. Ya, es cendol. Padahal itu doa mustajab mendekati berbuka itu ya. Ini ya, nomor 5 ini. Nomor 6, doa orang yang terdolimi itu mustajab. Doa orang yang terdolimi itu mustajab. Terdolimi loh ya, bukan merasa didolimi loh. Bukan merasa loh, tapi betul-betul didolimi. Makanya istri yang didolimi suami mustajab doanya. Berbahagialah ibu-ibu yang didolimi oleh suaminya, karena doanya mustajab. Ya, baik. Nomor 7, doa yang dipanjatkan setelah membaca doanya Nabi Yunus alaihissalam. Doa yang dipanjatkan setelah membaca doanya Nabi Yunus alaihissalam. Ayo, siapa yang tahu doanya Nabi Yunus ketika berada dalam perut ikan? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Itu katanya Nabi, siapa saja orang yang berdoa setelah membaca doanya Nabi Yunus, maka Allah akan hilangkan semua kesusahan. Ya, jadi doa yang dipanjatkan setelah membaca doanya Nabi Yunus. Makanya Bapak Ibu kalau mau berdoa, dulukan dulu doanya Nabi Yunus ini. Dulukan la ilaha illa anta, setelah itu baca doa yang lain. Nomor 8, doanya anak yang soleh kepada orang tuanya. Doa anak yang soleh kepada orang tuanya itu mustajab. Anak yang soleh loh ya, anak yang soleh, anak yang soleh. Lah ini anaknya tidak soleh, Bukan ya. merasa soleh. Atau merasa soleh, ya. Atau cuma jangan-jangan namanya tok yang soleh, ya. Jadi anak yang soleh, ya, yang taat beribadah, itu doanya mustajab untuk orang tua. Nomor 9, doa yang dipanjatkan antara adzan dengan iqamah. Antara adzan dengan iqamah. Antara adzan dengan iqamah. Nomor 10, doa yang dipanjatkan ketika iqamah dikumandangkan. Kalau tadi kan nomor 9 antara adzan dengan qomat. Kalau ini tidak, pas qomat dikumandangkan. Jadi kalau Bapak Ibu di masjid, ya, Anda mendengar Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu kan pendek itu waktunya. Maka langsung Anda sertakan, bolehlah Rabbana atina fid dunya sebelum imam takbiratul ihram. Jadi itu pada saat iqamah dikumandangkan itu disebutkan oleh Nabi, pintu-pintu langit dibuka oleh Allah, pintu-pintu langit, sehingga doa-doa kita terangkat. Nah, saat persis iqamah dikumandangkan, ya. Baik, 11, saat barisan kaum muslimin berjihad di jalan Allah. Saat barisan kaum muslimin berjihad di jalan Allah. Jadi ketika musuh ada di depan, musuh sudah di depan, itu banyak berdoa. Sebagaimana tadi Nabi ketika perang Badar, musuh sudah di depan, 1000 melawan 319 tadi yang dibaca Pak Didi tadi, itu Nabi kan ngangkat tangan menghadap kiblat. Ternyata Allah berikan kemenangan pada saat perang Badar. Ya, baik. Jadi saat barisan kaum muslimin jihad di jalan Allah. 12, doa yang dipanjatkan pada hari Jumat. Doa yang dipanjatkan pada hari Jumat. Nanti PDF-nya dalil lengkapnya tak ngirim nanti. Ya, pada hari Jumat, tapi masih koma ini ya. Doa yang dipanjatkan pada hari Jumat, koma, ba'da asar hingga menjelang matahari terbenam, hingga maghrib gitu aja. Ba'da asar hingga maghrib. Hari Jumat loh ya, bukan malam Jumat. Hari Jumat setelah asar. Setelah asar, katanya Nabi, itu doa yang terkabul.
Doa mustajab, doa yang didengar oleh Allah. Jumat ba'da asar sebelum maghrib. Sampai sebelum maghrib. Terus 13, berdoa ketika di bulan Ramadan. Nah, sebentar lagi masuk Ramadan. Nanti ini tinggal berapa hari, ini masuk Rajab sudah. Masuk Rajab habis ini, tinggal seminggu lagi masuk Rajab. Nanti bulan depan Januari tahun depan 2026 itu tengah-tengah Sa'ban. Nanti Februari tanggal 18 terawih pertama kita. Insya Allah. Ya. Maret kurang lebih tanggal 20-an Idul Fitri. Lah nanti tahun berapa itu ya? Nanti kalau tidak salah tahun 2034 kalau nggak salah. Itu setahun 2 kali Ramadan. Karena semakin dikurangi 11 hari. Untuk terus. Dan tahun 2027 apa 28 Ramadannya musim dingin. Pas hujan. Ramadannya ketemu Desember nanti. Nah itu tahun 2028 atau 2029an lah. Itu nanti ketemunya itu musim dingin atau 2030. Ya, itu musim dingin. Ya, antara November Desember. Di Madinah dingin, Mekah dingin. Ya, nah itu nggak terasa itu nanti. Ya, jadi nggak terasa. Baik, berdoa ketika di bulan Ramadan. Bahkan musim haji dingin. Nanti 2000 ya sekitar 2030 itu musim haji dingin, nggak panas. Ya. Kalau yang tahun ini tahun depan Ramadannya Maret, berarti Maret, April, Mei, sekitar Mei Juni lah, Juni kalau nggak salah. Lah itu masih ketemu panas lah. Nanti terus dikurangi 11 hari, terus kurangi. Nanti akan ketemu Desember. Lah nanti itu di tahun berapa itu ya? Musim dingin nanti. 32 mungkin. 32-an kurang lebih. Karena kan kurang 75 hari dari sekarang. Oh iya, kurang 70. Dibagi 11. Nah, dibagi 11. Yang 7. Ditambah 5, sekitar 32. 32. Ketemu Desember nanti. Oh. Baik, nomor 14. Doa yang dipanjatkan bagi orang yang menunaikan haji dan umroh, mustajab. Doa yang dipanjatkan bagi orang yang melaksanakan haji dan umroh itu mustajab. Makanya boleh Pak panjenengan nitip doa. Doakan aku ya. Dan yang dititip tidak perlu kertasnya itu difotokan dekat Ka'bah begini, nggak perlu. Nggak perlu ya. Terlalu lebay. Ya. Atau dibaca satu-satu. Ya Allah, titipan doa dari Pak Didi. Begini-begini. Ya Allah, titipan doa dari Pak Putut. Nggak usah. Ya, langsung aja. Caranya kalau kita dititipi, ya Allah, kabulkanlah hajatnya orang-orang yang menitipkan doa kepadaku. Kabulkan ya Allah semua permohonan. Ringkes itu. Ngapain satu-satu itu kepanjangan. Ya. Foto mana di share. Ya. Doa itu yang simple gitu loh. Tetapi mujarab. Nah, itu ya. Baik, nomor 15. Berdoa ketika minum air zam-zam. Jadi kalau disuguhi air zam-zam, maka banyak berdoa. Diniatkan apa? Sebab Nabi bersabda, ma'u zam-zam lima syuribalam. Air zam-zam itu berkhasiat sesuai dengan tujuan orang yang minum. Oh, ya. Makanya silakan banyak minta berdoa ketika minum air zam-zam. 16. Lah ini sebentar lagi ini. 16. Berdoa di hari Rabu antara zuhur dan asar, mustajab. Berdoa di hari Rabu antara zuhur sampai asar, mustajab. Doa itu mustajab. Berdoa di hari Rabu antara zuhur sampai asar. 17. Doa yang dipanjatkan pada hari Arafah. Hari Arafah berarti 9 Zulhijjah ya. Doa yang dipanjatkan pada hari Arafah. 18. Doa yang dipanjatkan ketika sujud dalam sholat. Doa yang dipanjatkan ketika sujud dalam sholat. Doa yang dipanjatkan ketika sujud dalam sholat. Makanya Pak Bu kalau sujud diperlama, banyak berdoa.
tapi bukan sujud terakhir, bukan setiap kali sujud. Kadang-kadang ada orang itu sujud terakhirnya itu lebih lama daripada sebelumnya. Nah itu yang salah. Jadi ini semua sujud. Rakaat pertama kan ada sujud, hanya berdoa. Rakaat kedua sujud lagi yang lama. Ustaz boleh bahasa Indonesia? Maka kata para ulama boleh. Bagi mereka yang tidak paham bahasa Arab, itu dibaca di lisan atau di hati. Ya di lisan, tidak boleh di hati. Sholat itu harus diucapkan, ya bukan di dalam hati, ya. Jadi, tapi saya yakin Bapak Ibu di sini kan sudah pinter bahasa Arab semua kan? Insya Allah. Coba saya tes. Subhanallah, artinya apa Subhanallah? Oh pinter gitu dulu. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayo artinya apa artinya? Segala puji bagi Allah. Terus Tuhan. Pinter gitu. Ar-Rahmanir Rahim. Apa artinya? Wah, canggih. Sudah bahasa Arab aja, jangan bahasa Indonesia. Ini bagi mereka yang mu'alaf ini ya, baru masuk Islam. Baik, jadi kita lanjutkan. Nomor 19. Doa yang dipanjatkan pada sepertiga malam yang akhir. Doa yang dipanjatkan pada sepertiga malam yang akhir. Doa yang dipanjatkan pada sepertiga malam yang akhir. Jam berapa sepertiga malam akhir itu? Ya di atas jam 1 lah. Di atas jam 1 dini hari itu sepertiga malam terakhir. Nomor 20. Doa yang dipanjatkan di akhir sholat fardu sebelum salam. Doa yang dipanjatkan di akhir sholat fardu sebelum salam itu mustajab. Makanya Bapak Ibu kalau setelah baca innaka hamidum majid, maka jangan buru-buru ditutup salam. Banyak berdoa. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Ditambah lagi, Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsira. Ya Allah, sesungguhnya aku telah melakukan kezaliman dengan kezaliman yang sangat banyak. Faghfirli maghfiratan min indik. Ampuni aku dengan ampunan yang ada di sisi. Ya, wala yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosaku kecuali Engkau. Itu katanya Nabi, siapa yang baca doa itu setelah sholat, maka semua dosanya diampuni oleh Allah. Semuanya diampuni oleh Allah. Diamalkan doa ini. Makanya beli buku-buku doa sesuai sunnah, ya diamalkan. Terus ada lagi, ada ditambahi, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghrab. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan utang. Sampai-sampai katanya Aisyah, mengapa engkau selalu berlindung dari utang? Wahai Rasul, tiap sholat berlindung dari utang. Karena orang utang itu lisannya suka bohong, gak tepat janji. Oh itu ya. Jadi itu dibaca di dalam sholat ini. Terus ada lagi doa ditambahkan, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku mohon kepadamu surga dan berlindung kepadamu dari api neraka. Oh itu ya. Dan seterusnya. Jadi banyak berdoa sebelum salam itu banyak. Makanya Bapak Ibu lihat di YouTube, coba dilihat di YouTube. Imam-imam Masjidil Haram sama imam Masjid Nabawi itu kalau sudah tahiyat, oh semua itu salamnya. Anda sudah baca doa lama sekali. Karena mereka imam ini ngasih kesempatan kepada kita. Lah kita tidak. Kalau doa innaka hamidum majid, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eman itu doa mustajab. Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, ayu du'ai asma. Wahai Rasulullah, doa apa yang paling didengar oleh Allah? Doa apa? Kata Nabi, jaufal lailil akhir wa duburus salawatil maktubat. Doa yang dipanjatkan sepertiga malam yang terakhir, dan doa yang dipanjatkan di akhir sholat fardu sebelum salam. Ya, jadi dimanfaatkan, banyak berdoa mustajab, itu paling didengar oleh Allah. 21. Doa yang dipanjatkan orang tua kepada anaknya. Doa yang dipanjatkan oleh orang tua kepada anaknya. Doa yang dipanjatkan oleh orang tua kepada anaknya. Itu nomor 21, mustajab. 22, tinggal dikit lagi. Doanya musafir. Doanya musafir, mustajab. Jadi Bapak Ibu kalau safar, perjalanan jauh, lah ini mumpung Pak Blegur kan safar. Ya, WA.
Abdul Qur, doakan kami ya. Nah, boleh nitip doa, mumpung safar, mustajab. Nah, itu ya, doa yang dipanjatkan dalam safar, musafir. 23, doa yang dipanjatkan ketika jenguk orang sakit atau takziah. Doa yang dipanjatkan ketika menjenguk orang sakit. Jadi kalau kita besuk jenguk orang sakit, kita doakan, maka ada malaikat yang mengaminkan doa kita. Dan malaikat berkata bahwasanya kau mendapatkan apa yang kau minta. Ya Allah, sembuhkan orang ini, berikan kesehatan. Maka kita, kata malaikat, kau juga dapat kesehatan. Ya Allah, sembuhkan penyakitmu. Ya Allah, ampuni dosanya orang, kau juga diampuni oleh Allah. Nah itu ya. Jadi doa yang dipanjatkan ketika menjenguk orang sakit atau takziah. 24, doa yang dipanjatkan ketika terkena musibah. Doa yang dipanjatkan ketika terkena musibah. Jadi orang kalau kena musibah apapun itu, kebakaran, kehilangan orang yang kita cintai, terus Anda berdoa, doa Anda didengar oleh Allah. Ya, misalnya ya Allah, ini musibahnya kehilangan harta ya, kehilangan harta. Ya Allah, berikan aku ganti yang lebih baik, lebih barokah ya Allah. Itu langsung Allah kabulkan, entah dalam bentuk apapun, Allah akan kabulkan doa. Mustajab. Doa ketika orang terkena musibah. 25, doa yang dipanjatkan ketika turun hujan. Doa yang dipanjatkan ketika turun hujan. Nah ini kan waktunya musim hujan, banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Tuntas materi kita. Ya, saya tidak buka tanya jawab dulu karena saya ada amanah yang harus kami sampaikan. Insya Allah kita akan sambung pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Baik, Insya Allah saya sudah berjanji memberikan 2 PDF, 2 materi PDF. Insya Allah nanti saya share. Demikian, semoga Allah menerima amal ibadah kita, meridhai amal ibadah kita. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.